105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu, Sobat Fox. Selamat ketemu lagi di Rabu malam Let's Talk With bareng sama Gundisos di sini. Dan pastinya kita punya tamu obrolan kita malam hari ini yang luar biasa. Ini dari Bioschill. Wah, apa itu Bioschill? Kita akan ulik lebih jauh tentu saja. Dan malam hari ini ada 2 orang dari Bioschill dan 1 orang dari Chill-nya. Chill ini ya. Dan kalau dibilang Bioschill itu siapa ya ini 2 orang ini adalah penggagasnya. Makanya kita undang untuk hadir di sini ada Mas Kiki sama Mbak Hindra dan ini adalah Hagia putranya gitu. Selamat malam Mbak Hindra. Malam. Mas Kiki. Selamat malam semuanya teman-teman. Ketemu lagi kita. Iya. Akhirnya ya Mbak ya, setelah sekian lama dalam konteksnya Bioschill kan kita lama banget gak ketemu ya Mbak ya. Iya, kamu tuh awal-awal ya. Iya makanya itu ya. Dorong mobil juga kan. Iya itu luar biasa sekali Sobat Sok. Itu pengalaman yang tak terlupakan untuk memperkenalkan sinema ke anak-anak gitu dan sebagainya. Nah ini bareng sama Bioschill. Nah Bioschill itu apa? Kok ketoknya ada kepanjangannya? Karena ini memang 2 kata nggih. Iya, Bioschill. Itu apa Mbak Indra? Bioschill, bioskop kecil. Oke. Tapi terus sebenarnya chillnya itu bisa juga bioskop kecil keliling gitu. Jadi konsepnya kan memang pemutaran Ya. film pendek anak untuk penonton anak-anak dan dia keliling gitu. Berarti filmnya ini ya akan nyamperin anak-anaknya gitu Mbak ya. Dari timnya Bioschill ini yang bawa ke situ ya. Selama ini paling jauh Mbak. Mungkin yang aku alami kemarin mungkin belum yang paling jauh ya. Ada yang paling jauh Mbak. Sejauh ini mau luar kota. Kita udah sempat keluar kota soalnya. Oh, sama timnya apa film itu yang berjalan? Iya, kami ke sana. Tapi waktu itu kita ini ya sekalian gitu. Jadi kita pulang tuh artinya ke rumah orang tuanya Kiki. Terus kita ada undangan nih untuk datang. Tapi gurunya udah sempat ke Jogja. Dia sempat ke Jogja terus minta kita untuk putar di sekolahnya itu di Tangerang ya. Oh, di Tangerang gitu. Oke. Jadi kita sekalian kan, ya udah sekalian pas ada waktu untuk ke Jakarta sekalian gitu. Kita adain namanya Bioschill ini di sana. Di sana gitu. Tapi kalau yang di Jogja itu paling jauh ya Gunung Kidul ya, di Tepus. Sama Karangawen itu katanya juga ya pokoknya sonolah mencik lah pokoknya. Jauh sampai aku dulu sempat ikut ya Mbak ya waktu itu di daerah Kulon Progo. Ya, di Sekolah Merosot yang JIA. Yang JIA waktu itu. Iya. Itu satu perjuangan yang luar biasa itu. Nah, kenapa Mbak ini kok ada Bioschill ini itu akhirnya mungkin singkat aja ya Mbak ya. Kenapa kok sampai ada Bioschill ini Mbak akhirnya? Dulu kita tuh nonton film ya termasuk nonton festival ke festival gitu. Itu tahun 2012. Tapi itu bersamaan dengan riset aku lagi mau bikin film pendek. Tapi bukan film anak ya. Tapi maksudnya mau bikin film pendek tapi terus mendera diriku untuk nonton film banyak ngono lah. Sinau belajar cari gitu. Referensi seperti apa gitu. Terus ketemu tuh film pendek anak di salah satunya di JAV ya waktu itu. Di Solo juga. Film. Terus Boncengan salah satunya. Oh, Boncengan itu film Jogja Pak ya? Jogja, Nah itu terus kita merasa kayak ini filmnya seru gitu. Tapi kan di festival namanya festival ya waktu itu juga. Ataupun di pemutaran film yang bukan festival pun pada saat itu juga gak ada anak-anak kan gitu. Pasti ya yang nonton adalah pembuat film atau ya mahasiswa teman-teman gitu lah. Ya. Nah itu terus kita kepikiran aja langsung gimana ya film ini kalau ditonton ke anak-anak, responnya anak-anak tuh gimana gitu sama film. Entah itu topiknya, kita merasanya gitu kan. Entah itu juga filmnya sendiri gitu. Oke. Nah, Sobat Fox, ntar kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang Bioschill ini sama Mbak Hindra sama Mas Kiki tentu saja sama Hagia di belakang. Hagia aman di situ? Oke, ntar kita ketemu lagi di segmen kedua Sobat Fox di Let's Talk With.
105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk With malam hari ini bareng sama Bioscil. Ada Mbak Indra sama Mas Kiki sama Gia di belakang. Dan ini jadi menarik sebenarnya karena Mbak Indra sendiri tadi basicnya katanya mau bikin film, terus akhirnya lihat banyak film gitu kan, akhirnya nemuin satu film anak-anak dan akhirnya penasaran kalau film anak-anak ini ketemu sama penonton anak-anak beneran kayak gimana gitu kan ya. Tapi memang Mbak Indra basically suka sama film anak-anak gitu atau memang punya rasa penasaran sama apa namanya interaksi dengan anak-anak gitu sendiri atau gimana Mbak? Ini ya fasilitator sebenarnya ya. Itu kan kalau latar belakangku sebenarnya kan awalnya justru aku di teater ya, seni pertunjukan gitu. Ya jadi aktris, pemeran, tapi juga belajar soal fasilitasi gitulah sebagai fasilitator gitu. Ini fasilitator berarti untuk semua usia? Waktu itu gitu? Usia remaja. Oke, remaja. Waktu itu buat anak-anak SMA. Jadi ada workshop storytelling gitu. Nah, terus aku fasilitator gitu. Senang aja dengan aktivitas untuk ini ya, istilahnya kayak kalau fasilitator itu kan untuk mengajak teman-teman SMA ya waktu itu ya, untuk terus mereka bisa bercerita gitu satu topik tertentu. Sebenarnya Bioscil juga sama gitu. Core-nya Bioscil itu kan justru filmnya adalah pemantik gitu. Untuk anak-anak ini berani ngomong gitu. Ya. Pendapatnya, pikirannya gitu. Jadi film ini sendiri kan pasti ada isunya ya. Nah itu yang kita lontarkan, kita tanya ke mereka, terus mereka kritisi lagi dengan ya tentu cara pandang mereka ya. Betul. Nah itu gitu. Jadi justru itu Bioscil harus ada ngobrolnya. Gitu ya. Jadi lebih ke situ gitu. Iya, nggak nonton pulang gitu enggak. Tapi memang jadi pemantik. Film itu adalah cara untuk membuat anak-anak bercerita mungkin gitu. Kalau Mas Kiki sendiri, Mas Kiki juga memang di dunia film gitu kan atau? Ya kebetulan waktu itu boncengan aku ngepasi pas ikut produksi tuh waktu itu. Jadi, malah. Sampelnya pas banget gitu. Ini ada film boncengan, terus ya udah langsung kita putar. Waktu itu kebetulan juga memang lumayan berprestasi ya filmnya. Kita dapat special mention di XX1 Film Festival tahun 2013 dan special media waktu itu di FFI. Jadi ketika Hindra punya ide gimana lewat film anak-anak berani ngobrol gitu. Yang ngepasin banget aku baru selesai syuting si film boncengan itu sama Mas Seno sama Sahabat Gloria waktu itu gitu. Yang mereka rutin setiap tahun bikin film anak gitu. Sampai sekarang kan mereka. Iya, sampai sekarang rutin Mas Yen ya. Sekarang Sumbu Pakarti namanya. Nah, sekarang namanya udah bukan Sahabat Gloria tapi Sumbu Pakarti sekarang namanya. Berubah namanya tapi aktivitasnya tetap, mereka tetap bikin film setiap tahun kayak gitu-gitu. Filmnya juga masih anak-anak juga. Masih memang karena konsennya mereka belajarnya lewat bikin film malahan. Juga sama filmnya sih gitu. Jadi film itu awalnya emang diputer di ini kelompok belajarnya mereka jejaringnya mereka. Jejaringnya mereka kan kayak gitu. Pendampingan juga gitu. Gitu. Sumbu Pakarti itu punya kelompok-kelompok gitu di di Yogyakarta tuh ya, termasuk di pelosok-pelosok itu juga gitu. Makanya produksi filmnya itu sekaligus juga buat media belajarnya mereka. Belajar itu ya. Nah, ini tapi kalau Bioscil enggak membuatnya jadi sebuah media pembelajaran tapi jadi tadi itu. Ini pemantik itu ya untuk bisa ngobrol akhirnya sama anak-anak, ngajari anak-anak juga lebih jauh gitu juga akhirnya ya. Menarik. Nah, waktu itu filmnya yang pernah ditemui di tahun-tahun itu apa Mas? Selain boncengan gitu Mas? Paling banyak Bawang Kembar tuh barengan nggak? Enggak, setelahnya Bawang Kembar lebih dulu sebenarnya. Pokoknya di awal itu kita tuh hampir semua filmnya dari Sahabat Gloria gitu kan. Iya benar. Karena Sahabat Gloria itu pembuat filmnya tuh kan ada dari 5-6 film, Mas Popo sama Mas Anggi waktu itu. Mas Purbanegara sama Yosep Anggi. Nah itu terus sama Mas Seno. Yang dari Home Pimpa itu. Makanya dulu waktu itu kalau salah ada Harap Tenang
Ya, ada ujian itu juga. Itu beda nggak ya? Enggak. Itu beda Harap lagi. tenang ada ujian ya? belum pernah ya. Belum pernah diputar ya, harap tenang ada ujian. Belum. Belum pernah. Ya itu film anak-anak memang buat kita tapi. Iya nggak sih? Iya. Itu soal gempa. tapi belum pernah kita coba putar harap tenang ada ujian tuh. Belum ya? Gue takut ujian lagi soalnya. Makanya jangan kan. Daripada kebawa ntar. Oh iya. Aku tuh waktu itu liatnya boncengan terus Ceng-Ceng Po. Ceng-Ceng Po tuh Perubahan Negara. Ya. Terus Ceng-Ceng Po tuh Yosep Anggi, Say Hello to Yellow itu Perubahan Negara. Ya. Nah, itu tuh semua sahabat Gloria tuh. Say Hello juga sempat diputerin ya? Sempat. Itu sempat. Iya. Itu salah satu itu era-era awal banget itu. Iya, sebelum kita open, pakai film open itu. submission ya. Terus baru yang ke belakang kita terus mengkontak ketika kita ketemu ada film anak nih, misalnya kayak yang paling sering sekarang diputar kan Bawang Kembar. Andalannya Bawang Kembar. Itu anak-anak seneng banget karena ada apa? Horor. Ada sensasi menegangkan. Itu anak-anak ya paham, Mbak. Kalau itu filmnya horor gitu ada sensasinya gitu ya mereka paham makanya. Ya lebih suka mereka. Tapi kan ada terakhir itu ya Binel kan kita putar. Binel yang ini baru-baru ini. Kita putar lagi itu tuh justru anak-anak juga bilang itu adalah favoritnya. Tapi bahasanya mereka bukan karena horornya. Makna yang diambil itu lebih dalam katanya. ada itu di postingan Instagram biosil.id itu ada testimoninya dia. Versi anak-anak tapi kan nggak tahu maknanya seperti apa gitu, tapi mereka memaknai. Tapi kalau gitu. disebutkan apa aja ya pasti mereka cerita, misalnya kayak tidak boleh kan kalau dijabarkan tidak boleh masuk ke rumah orang itu tanpa izin. Ya. Harus bertanggung jawab gitu, tetap dijabarkan sama mereka. Tapi dia merasa kalau dibandingkan gitu loh dengan film satunya gitu yang sepak bola itu yang film Incang-Incang. Nah, itu kan juga yang heboh ya gitu. Nah, itu mereka lebih seneng lebih bermakna gitu bahasanya mereka tuh. Asli. Iya, memang iya itu gitu. Lebih bermakna. Gila juga ini. Makanya kita nggak pernah bisa loh juga langsung mungkin ini anak-anak lebih seneng film ini daripada ini, nggak juga. Kita harus putarkan baru mendengarkan mereka kan. Iya benar sekali. Karena Sobat Fox kalau misalnya kita lihat di sebuah festival film ya katakanlah ya, di situ kan ada peran programmer yang dia akan membuat gimana sih satu hari itu penontonnya moodnya akan jadi kayak gimana. Mulai dari film apa, tengah film apa, endingnya ntar penutupannya film apa, itu jadi satu programmer kan gitu ya, job desk-nya gitu. Nah tapi kalau anak-anak apakah juga bisa terprediksi seperti itu kah atau? Kalau di Biosil di tetap dipikirkan itu, disusun. Juga, ya? Jadi misalnya kayak untuk anak kelas 1 sampai 3 umur. Kita kelas 1 sampai 3 dengan 4 sama 6 itu beda. Nilai filmnya dari se-complicated apa filmnya gitu ya? Iya benar, ini lebih ringan ini. Tapi ketika Biosil putar perdana gitu di suatu tempat, kita pasti akan memilih film yang itu menyenangkan dulu ya, menghibur dulu gitu. Jadi kita mau kasih istilahnya kayak pengalaman pertama nonton tuh nyenangin gitu. Mereka kita mau datang lagi nggak besok? Datang lagi gitu. Kan gitu ya. Kan sebenarnya kayak nonton kan juga belajar toh. Betul. Bung gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Kenalannya dari film-film nyenangin dulu, ntar orangnya terus agak diajak lagi ngobrol lebih serius gitu. Sampai akhirnya berarti gitu yang aku tapi selama perjalanan Biosil yang paling sering diputar memang boncengan sih ya memang. Iya. Hampir setiap screening pasti diputar ya boncengan. Itu memang kayak yang kalau di Biosil itu yang paling sederhana. Film sama kalau tapi kan secara durasi lebih panjang ini. Nah, jadi kalau di film pendek anak itu juga durasi itu juga dipikirkan. Lihat psikologisnya anak-anak seperti apa gitu. Iya, termasuk. Misalnya kalau kelas 1 sampai kelas 3 tuh boncengan itu yang paling pas gitu. Secara durasi kan enggak lama gitu. Kalau Incang-Incang tuh agak lama. Incang-Incang tuh bisa di dua kelas itu ya, bisa di 1 sampai 3, bisa di 4 sampai 6 juga bisa gitu. Karena temanya umum ya, persahabatan, pertandingan gitu kan, kompetisi gitu. Dan mungkin kalau yang boncengan gitu juga lebih familiar mungkin ya orang-orang ya, anak-anak gitu ya sama
ceritanya lomba terus ada yang curang ya gitu. Kan gitu ya. 17-an itu kan semua anak sekolah dasar pasti pernah mengalami 17-an kan. Betul. Ya kayak gitu yang kita pertimbangkan tuh biasanya gitu, topiknya, durasi, terus tapi yang utama adalah usia berapa dulu nih yang mau nonton nih gitu. Jadi dari segi penonton juga dipertimbangkan ya akhirnya. Oke, Sobat Foxnar, kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang Bioschill ini, sampai mana, ngapain aja, dan mungkin banyak hal lainnya di Bioschill ini yang bisa kita cari lebih tahu. Kembali lagi di Let's Talk With 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Tadi udah cerita nih, banyak film-film yang diputarkan, dan ini juga mengikuti sama penontonnya gitu kan ya. Maksudnya mulai dari psikologisnya, lokasi gitu juga, dan mungkin tadi tuh kelas 1 sampai 3, 4 sampai 6 dan sebagainya gitu. Nah, dan ini kan anak-anak pasti akan terus berganti ya Mbak ya. Setiap tahun pasti akan nambah lagi, setiap tahun pasti akan ada anak masuk sekolah lagi gitu kan. Pasti akan ada konsumennya, ceritanya kayak gitu. Tapi kalau dari Bioschill sendiri, dari perjalanannya ini yang kemarin-kemarin, film-film itu relevan nggak sih Mbak kalau misalnya kita bawa dari setiap tahun, dari 2000 berapa Mas tadi? 2012 kan ya, sampai sekarang 2023, 2024. Apakah film-film dulu itu juga masih bisa diputar di tahun-tahun ini Mbak? Masih bisa? Masih, karena memang secara isu gitu ya. 17-an masih ada nggak sampai sekarang? Masih dong. Sekolahan itu settingnya sekarang masih ada juga. Lomba masih. Orang yang curang masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Iya. Masih nggak? Iya berarti ya. Maksudnya karena ada homeschooling Mbak. Enggak. Ya, terus Homeschooling pernah ya? Masih. Pernah undang kita homeschooling. Pernah. Pernah juga? Iya, teman-teman. Boncengan bisa tahu juga situ. Waktu itu boncengan. Ada juga boncengan. Udah boncengan itu. Iya. Dan sebenarnya kan kalau sekarang ya, perkembangan sekarang tuh kita udah mulai agak berlega hati, misalnya kayak ya pemerintah kan juga sekarang lagi ke tahun ini aja juga ya. Tahun ini FBK. Yang Indonesiana TV. Indonesiana TV. Itu kan juga memproduksi film ini kan. Film pendek anak kan yang juga diputar di JAV. Kemarin di JAV gitu. Tapi di satu sisi juga berarti semakin menegaskan kalau di JAV kan ini ya, orang tua anak gitu bisa datang ya. Jadi kayak yang datang gitu. Kita tetap aja yang memang menuju yang ke akses sulit gitulah bahasanya ya. Tetap kita yang akan mendatangi, yang menyebarkan ke sana lah, ke teman-teman yang jauh untuk akses festival atau bioskop itu. Nah, untuk filmnya sih sejauh ini juga terakhir juga kita baca tulisannya Mas Denny. Mas Denny itu termasuk yang berinteraksi dengan Bioschill juga sudah lama, pemerhati lah bahasanya ya. Film-filmnya itu juga kemarin juga ngasih catatan bahwa film-filmnya sekarang juga udah mulai beragam nih. Betul. Gini udah ada. Itu buatku ya menggembirakan sih, kan artinya sebenarnya kan catatan kita kan film pendek anak itu sedikit gitu, nggak banyak pilihannya. Kalaupun ada, Bioschill itu mengkurasi bahwa nggak banyak yang istilahnya gimana ya, film untuk anak. Itu sebenarnya kita juga mengkurasi lagi, nggak semuanya ketika ada tagline film anak itu untuk penonton anak-anak, enggak. Kadang itu adalah film. Itu adalah gagasan si sutradaranya yang tanpa sadar sebenarnya temanya dan bahasanya orang dewasa gitu. Cuman pemerannya di situ anak-anak gitu. Jadi makanya di Bioschill tuh ketat gitu untuk mengkurasi itu gitu. Kenapa ada kurasi itu dan masih relevan gitu film-film yang lama ini ya. Dan relevannya juga kaitannya sama konteksnya Bioschill itu kan lahir di Jogja gitu. Dan untuk teman-teman yang memang berbahasa Jawa kan filmnya kan memang yang kita putar tuh bahasa Jawa. Jadi memang dia secara kontekstual tuh dekat sama anak-anaknya gitu. Tapi makanya terus kita juga mengumpulkan film-film yang berbahasa Indonesia atau bahasa daerah lain itu ya kaitannya juga
kita nggak menutup kemungkinan gitu untuk mengenalkan bahasa daerah lain ke teman-teman ini kan, meskipun berbeda bahasanya kayak gitu. Tapi kalau ada yang kesulitan sekali, kadang juga ada yang minta bahasa Indonesia gitu, ya kita kan carikan juga. Kita kan kadang permintaannya berdasarkan isu. Ada yang tentang lingkungan nggak, Mbak? Gitu. Bisa gitu. Oh iya, terus kita cari. Kalau tidak filmnya bentuk cerita, kita cari film yang animasi. Juga kita pernah kan gitu, ada film tentang lingkungan juga gitu, yang itu animasi gitu. Jadi ya memang berdasarkan isu dan masih ada juga gitu sampai sekarang relevan gitu sih. Oke. Berarti kalau ngomongin tentang materinya itu, pemantiknya ini sebenarnya nggak akan masih ada dan masih banyak pastinya gitu ya. Lalu untuk aktivasinya sekarang kalau ngomongin kegiatannya akhirnya misal seperti itu. Kalau dari Bioscil sendiri akhir-akhir ini masih sampai berjalan sampai mana-mana juga gitu kah atau gimana, Mbak? Kita tuh vakum pas pandemi kan. Semuanya, Mbak. Iya, makanya. Tapi waktu itu 2021 ya. 2000 pokoknya orang udah bilang ini udah melandai gitu dan kita diminta untuk putar, kita belum berani. Kita tuh baru putar tuh kemarin ini. Kemarin Biennale 2023. Terakhir juga yang di Biennale juga ya 2019. 2023-nya di Biennale. Nah, cuma pas di masa-masa kita enggak putar film, bahasanya kita enggak putar film yang buat penonton anak-anak itu, arsip kita gitu, perjalanan kita Bioscil justru itu diapresiasi di misalnya di FKY ya waktu itu ya, di pamerannya gitu. Jadi pameran arsipnya Bioscil kayak gitu. Itu kita nggak putar tapi kita justru masuk di ruang-ruang itu ya gitu, ruang-ruang apresiasi itu. Nah baru kemarin ini. Tapi kalau untuk program itu 2019 itu karena kita kan kaitannya sama waktu ya, yang ini ya, yang sulit gitu loh kan. Betul. Random gitu. Akhirnya kita bikin tuh di April. Jadi Bioscil April itu program yang istilahnya kita putar terutama ke lokasi yang kita belum pernah datang gitu. Kita kaitkan dengan Tepang Kartini. Jadi filmnya adalah film yang sebisa mungkin kita cari nih, atau kita obrolkan tentang film-film yang pembuatnya adalah perempuan, entah itu sutradara, ada penulis. Kita ngenalin orang-orang di balik pembuat film itu, film ada orang ini gitu. Itu requestnya dari enggak, kalau itu Bioscil. Akhirnya kita gitu. Jadi terus kita bisa ngomongin. Jadi kalau mungkin di sekolah-sekolah mereka ngomongin Kartini kan emansipasi bla bla gitu ya. Kita terus di Bioscil masuknya kan sebenarnya kayak kesetaraan itu dengan film itu kita bisa ngomong banyak lah bahasanya kayak gitu, dengan bahasa yang sederhana aja gitu. Misalnya kayak yang jadi ketua kelas apakah harus laki-laki atau perempuan bla bla gitu. Jadi kita masukin tema itu di April. Dan mungkin lebih real ya karena lihat sendiri kan langsung gitu. Dan mereka berdebat dewe gitu. Antara anak-anak itu sendiri. Iya gitu. Terus ada laki-laki Mbak kenapa? Terus nanti ada yang yang membantah gitu. Enggak kok apa, misalnya karena ada yang memang ketua kelasnya perempuan misalnya kayak gitu, nggak terima ketika dibilang misalnya nah tapi anak-anak itu kan ya itu kalau Bioscil kayak gitu itu di April. Terus di Juni apa Juli ya yang kita sesuaikan dengan Hari Anak. Itu kita stay di satu tempat yang berusaha untuk ngundang gitu. Jadi jadi orang tua bisa datang, anak bisa datang. Kalau yang Juli ini kita biasanya malah yang terjadi kita di kerjasama dengan dinas waktu itu. Jadi kita kayak diminta jadi kurator film untuk program waktu itu program bioskop Jumat misalnya kayak gitu di dinas. Jadi stay di situ kita datang, terus sekolah-sekolah yang di sekitar yang datang. Jadi ada satu ruang khusus ya untuk nonton anak-anak gitu yang nonton yang gitu nonton kan, dan datang kan gitu dari manapun gitu boleh. Terus kita atur aja jadwalnya mau mana. Jadi bukan kita yang ke sono ini mereka yang datang. Gitu. Nah, kalau yang di akhir tahun pada akhirnya karena kita sudah ngelihat ini ya festival-festival istilahnya mau itu di seni rupa gitu misalnya kayak Biennale gitu atau FKY gitu. Ya akhirnya ini kita yang gamblok, apa bahasanya gamblok tuh?
kita ngikut event yang lebih besar dari kita karena secara publikasi dan akses lebih luas. Betul. Jadi orang dari manapun bisa datang. Jadi iya. kita hadir di salah satu programnya mereka, bisa jadi kerjasama lah gitu intinya. Jadi ada Binel kan juga gitu ya, ada pemutaran film anak waktu itu juga khusus waktu yang 2019 itu memang waktu itu adalah temanya pinggiran ya. Akhirnya memang Mbak Alia minta relasi kita Bioscil yang dari sekolah-sekolah yang jauh ini untuk datang gitu. Di 2019 itu ya. Jadi ada 8 sekolah waktu itu. Kan jadi seru ya karena mereka jadi sekalian jarang gitu jalan-jalan. Nah itu sekalian jalan-jalan sak mobil, sak base, Moro ke Binel gitu ya. Salah satu agendanya selain lihat seni rupanya, nonton filmnya. Nah jadi di akhir tahun itu Bioscil akhir tahun itu adalah sebenarnya kita bekerja sama dengan penyelenggaraan yang lebih besar dari Bioscil. Supaya aksesnya luwih. Betul. Dan ini pun luas. Juga sebenarnya tetap ketemu sama penontonnya. Iya, benar. Fungsi atau tujuannya buat mempertontonkan atau mempertemukan film ke penontonnya juga ngomongin diskusinya juga pasti akan ada juga gitu kan ya. Karena pasti akan ada kan? Iya, pasti. Konsepnya pasti ada diskusinya masih di situ lah, pasti. Nggak cuma nonton tok gitu ya. Enggak, tetap. Oke, gitu Sobat Fox. Nah, Sobat Fox ntar kita akan masuk ke segmen terakhir. Tapi nanti Sobat Fox habis ini Sobat Fox. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox, ini tapi di segmen terakhir kita bareng sama Bioscil, bareng sama Mas Kiki sama Mbak Indra. Dan tadi kita udah dengerin bahwa ternyata Bioscil itu bisa se-fleksibel itu. Kalau ngelihat dulu ya, kita jalan kemana-mana, kita datang ke kantong anak-anak gitu kan, kita nyamperin ke sekolah mungkin gitu, atau ke komunitas yang isinya anak-anak kayak gitu, ataupun kita bisa semacam bahkan ke waktu itu yang kelompok, sekedar kelompok aja gitu di waktu itu juga ngelihatnya, bisa seluas itu. Ini pun ternyata bisa jadi lebih luas lagi Sobat Fox. Kalau tadi ceritain sama Mbak Indra ada beberapa penyelenggara event gitu yang membuat satu ruang, entah itu bentuknya apresiasi, dokumentasi dari perjalanan gitu kan. Atau bahkan juga bisa penyelenggaraannya gitu kan ya. Datang ke situ, datang ke sebuah event dan di situ ada suguhan buat anak-anak. Dan itu Bioscil yang create itu di dalam satu ruang itu sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya bisa se-fleksibel itu kan, Mbak? Bisa. Dan ngelihat sekarang sudah mulai nih ada beberapa festival atau ada beberapa penyelenggaraan acara yang cukup besar gitu yang segmentasinya mulai memperhatikan nih keluarga. Memperhatikan keluarga berarti ada orang tua, ada anak, tapi remaja juga tetap dapat gitu misalnya. Nah ini kan berarti jadi satu peluang yang lebih besar lagi untuk berbicara bahwa Bioscil ini bisa membagikan pengalaman yang berbeda di festival itu, di acara itu gitu kan ya. Bisa begitu. Bentuknya jadi memang menonton filmnya, jadi misal nih ya, membayangkan ada keluarga yang kemudian mau ulang tahun misalnya kayak gitu. Terus mau bikin apa ya? Kalau mungkin mendongeng atau apa itu kan sudah sulap itu kan udah biasa ya gitu. Terus mereka undang Bioscil buat pemutaran film gitu. Karena memang ulang tahun kan anak-anak ya. Terus putar film anak. Ya bisa aja, memang bisa se-fleksibel itu gitu. Bahkan juga kita sempat sih, tapi kita waktu itu apa yang belum itu nggak terjadi karena waktu itu kayaknya ada halangan gitu. Tapi Bioscil itu sempat diminta untuk mengisi di masjid sebelum buka puasa. Bisa seperti itu. Iya. Anak-anak TPA gitu misalnya gitu kan. Iya. Ngabuburit. Iya. Waktu itu juga sempat bengong gitu ya. Tapi juga
jadi bisa dilihat jadi kayak putar filmnya, jadi kayak dakwah. Tapi kan jadi ringan ya, maksudnya ringan kemasannya dan itu tetap diterima apa pesan-pesan yang ada di filmnya. Ada pesannya kan juga gitu, betul, bisa yang gitu. jadi bisa masuk kemana aja. Jadi sarana dakwah gitu kan ya. Tenang aja Sobat Fox, kalau ngomongin tentang stok filmnya, stok ceritanya gitu, pasti banyak banget. Dan ini Mbak Indra pasti juga udah mempersiapkan, kayak tadi kan udah di program juga ada yang pas buat anak umur berapa. Iya, benar. Untuk lingkungan seperti apa gitu. Wah, Biosil udah kemana-mana dari 2012 perjalanannya sampai sekarang. Iya, benar. Pasti akan cocok-cocok aja. Jadi sempat juga yang terakhir. Jadi semacam kayak aku gitu, kemudian di atas perwakilan Biosil tentu aja ya. Tapi kemudian diundangnya sebagai MC di pemutaran film yang itu adalah film nasional gitu, kayak film wajib waktu itu. Jadi ada ya. Oh iya, yang SD itu dapat tugas untuk nonton film yang sudah dipilihkan gitu. Ini jadi hostnya. Jadi kita malah diminta untuk membicarakan itu kan. Apakah itu juga seru karena terus penontonnya kan ada juga orang tua ya waktu itu. Iya. Yang merasa bahwa film itu bukan film anak-anak. Tapi diskusinya juga jalan waktu itu, Mbak. Iya, harus jalan. Tetap malah kira ya. Tapi iya, sama filmnya kan film panjang. Film bioskop. Capek dong kita anak-anak kalau nonton ya. Dan itu ya. Sebenarnya penting kan film. Ketika ada tagline anak-anak tuh butuh di cross check ya. Harus dicek. Ini Biosil udah biasa ngerasa gitu kan. Oke, mau ucapin terima kasih nih Mbak Fox Radio buat Mbak Indra. Terima kasih. Iya juga sama Mas Kiki udah datang ke studionya Fox Radio Jogja buat cerita tentang ini satu hal, cara lain untuk berbicara kepada anak-anak ataupun juga mengajak berdiskusi anak-anak gitu kan ya, dengan nonton film dulu. Ngobrolin akhirnya gitu, karena poinnya di situ kan pemantik ya filmnya ini kalau dari Biosil sendiri ya. Dan ini pun ternyata juga bisa memantiknya nggak cuman biar anak-anak bisa ngomong, tapi pemantik juga bahwa ternyata penikmat film anak-anak yang beneran film buat anak-anak itu ternyata ada terus loh ini, ya kan? Karena setiap tahun kita regenerasi pasti akan ada selalu anak-anak yang siap untuk nonton film-filmnya filmmaker ini gitu ya kan. Dan sama gempuran tontonan sekarang kan, makanya penting untuk ngobrol sama anak-anak. Sebenarnya posisi kita di sana gitu, ngobrol. Betul, itu terus makanya. Mungkin titipan aja. Apa Mbak? Kalau kan kadang ada yang nanya gimana sih cara kalau mau datangin Biosil gitu. Iya, bisa Mbak. Ini aja lah, hubungi dulu. Add aja dulu ininya, Instagramnya. Biosil.id. Biosil.id itu di follow aja Sobat Fox. Kalau misalnya mau tanya silakan lebih DM lagi atau email ya. Monggo silakan. Nggih. Apa lagi? Apa Mas? Yang masih bingung sebenarnya Biosil itu kan tadi mungkin orang ngebayangin ya diskusi sama anak atau ini gimana ya gitu bayanginnya. Kalian juga bisa nonton film dokumenter yang dibikin sama Pak Lukas Denny untuk Eagle Award waktu itu, judulnya Bioskop Kecil Harapan Besar. Itu ada di webnya Biosil, www.biosil.id. Itu ada dokumenter tentang gimana Biosil bekerja lah dari tahun 2012 sampai waktu itu 2019 ya pas kita dibikinin film. Oh iya ada Mas. Iya. Oh yang ada Mas waktu itu ya. Iya benar. Itu juga bisa ditonton dulu yang mungkin teman-teman nggak punya bayangan ini pemutaran film macam apa gitu ya. Biosil nih gitu, apakah layar tancap atau apa. Itu bisa ditonton di situ dulu. Terus kalau lebih lengkapnya ya dengerin siaran kita ini sih. Betul sekali Sobat Fox. Jadi bisa aja akses ke Instagramnya ya, biosil.id, sama ke websitenya. Ntar di situ akan dijelasin lebih jauh lagi seperti apa pergerakannya, seperti apa dari Biosil ini, dan terbuka kok ini buat bekerja sama, terbuka gotong royong kita. Betul, bisa buat apapun juga. Yang penting tujuannya sama untuk anak-anak kita. Gitu. Benar. Matur suwun sekali lagi Mbak Indra, matur nuwun Mas Kiki. Terima kasih banyak Fox. Dan Sobat Fox, itu tadi obrolan kita di Let's Talk With bareng sama Biosil.
Mbak Indra dan juga Mas Kiki. Kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan Sobat Fox di Let's Talk With episode berikutnya. Tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Terima kasih.